Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi hari ini aku tuh bakalan ngejelasin atau mereview hasil project aku buat matkul algoritma. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, aku bakalan ngasih unjuk dan aku bakalan ngejelasin apa sih yang aku bikin. Dah. Guys, jadi aku bakalan ngejelasin apa sih yang aku bikin di algoritma ini. Jadi yang project pertama itu pasti dong kita bikin rumusnya dulu, include your stream sama using namespace. Itu tuh udah pasti rumus pertamanya kan. Lanjut di sini ada fungsi untuk menampilkan tabungan saat ini. Nah, ini rumusnya itu void display balance. Nah, ini nanti code-nya itu kita masukin ke saldo depositnya. Kayak nanti kalau kita jadi aku nanti ada menunya. Nanti kalau kita pencet satu itu ada kayak saldo deposit saat ini. Misalkan kayak awal itu kita 0, jadi nanti kita tulisnya 0 gitu. Lanjut di sini ada fungsi untuk menambahkan saldo ke tabungan. Di sini pakai rumusnya void deposit, in dan balance, terus sama in amount. Nah, di sini balance sama amount itu nanti dimasukin ke code, yaitu saldo deposit Anda ditambahkan. Jadi nanti kalau misalnya kalian akan nambahin saldo, nanti kita tulis ini. Nah, terus nanti kalau misalkan ini kayak saldo awal sama saldo yang baru kita tambahin, nanti hasilnya di sini gitu. Lanjut di sini ada fungsi untuk mengurangi saldo dari tabungan. Nah, nanti tuh kalau misalkan kayak saldonya kayak keambil ataupun apa, itu nanti bisa. Jadi kalau ini kayak berkurang, tapi kalau nanti kita nambah terus ya nambah terus. Nah, di sini tuh if else. Jadi kalau misalnya ya kita saldonya masih bisa terus berkurang, tapi nanti kalau misalnya saldonya udah habis, jadi kita keluarnya ini saldo deposit Anda tidak mencukupi untuk penarikan gitu guys. Nah, di sini udah pasti ada in main-nya kan. Nah, ini sama in balance sama in choose. Oke, lanjut. Nah, ini looping. Terus jadi ini aku membuat salah satu menu. Yang pertama itu kayak menampilkan saldo deposit yang tadi aku bilang. Jadi nanti kalau misalnya kayak kita ketik satu, itu bakalan muncul saldo kita berapa nih guys, kayak gini contohnya. Mana ya? Oh, bukan salah. Nih. Terus ini kok kecil banget. Oke. Nah, kan ini aku udah nyoba tadi kan. Kalau misalnya kita ketik satu, saldo kita kosong. Nah, di situ ada beberapa menu. Jadi kalau misalnya kita ketik satu, tambahkan saldo. Kalau kita ketik 2, tambahkan saldo ke rekening deposit. Gitu. Nah, oke, lanjut kita. Ini kan ini udah kedua. Lanjut kita masukin, misalnya kita mau nambahin berapa nih? 200.000. Nah, kita masukin. Nah, jadi deposit kita ini ada 200.000 tuh guys. Lanjut ya, kalau misalkan kalian mau lanjut, kita pilih lagi di sini. Kita milih yang nomor 3. Kalau kita milih nomor 3, itu ada pilihan bank-bank yang kita bisa transfer melalui Bank BRI, BCA gitu. Nah, kita coba nomor 2. Nah, masukin nomor rekeningnya, kita masukin dulu. Nah, nanti jumlah nominal yang bakal kita masukin bisa berapa? 900.000. Oke, karena ini berkurang tuh nggak bisa guys. Tuh, nah ini kan transfer saldo dari deposit lain. Nah gitu, oke. Terus selanjutnya nomor 4. Jadi kan di sini nanti ada nih, aku belum ngejelasin ya tadi, sorry. Aku belum ngejelasin kayak yang ini. Nih nanti kalau misalkan ini ada bunganya. Kalau ini kita jadi bikin bunganya tuh udah pasti 0,05 kan, sekitar 5% lah ya. Nah, kalau ini nanti ditambahin jadi 5%, terus nanti bunga yang didapetin setahun itu berapa kayak tiap tahun. Terus kalau misalkan nanti kita pilih yang 5, ya udah, yang terakhir. Terima kasih telah menggunakan aplikasi penghitung tabungan, gitu guys. Nah, ini untuk yang kedua, project kedua. Nah, di sini kan include your stream udah pasti. Lanjut void garis. Nah, void garis itu tuh yang ini. Jadi nih di sini nih guys. Nah, oke. Lanjut di sini ada in main. Terus di sini code-nya rangkuman materi. Ini rangkuman materi. Terus di sini ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 sampai di sini ada sesi UTS sampai pertemuan 13. Nah, nanti tinggal dipilih aja gitu. Kayak kalau pertemuan pertama itu aku cuma bikin kayak awal perkuliahan dan penjelasan kontrak kuliah doang. Terus di case kedua itu di pertemuan 2 berisi materi itu mengenai pengenalan flowchart. Nah, ini nanti ada nih penjelasan selama aku belajar.
Terus nanti kalau bisa kayak kita pencet case 3, kalau ini yang case ketiga, nih awal pembelajaran C++. Nah di sini kan ada nih kayak disuruh bikin. Nah paling itu aja sih yang aku masukin. Terus misalnya kita contohnya 3. Nah di sini deh tuh, jadi aku bikin ini yang nama Erina Dwi Noviandri. Terus lanjut di case keempat ini kita pembelajaran tadi kasus gitu, gimana flowchart urutan-urutannya. Nah ini contohnya, contoh kayak pendaftaran perguruan tinggi. Jadi kayak cara kita ngedaftar di perguruan tinggi itu gimana sih? Ini ada flowchartnya. Terus lanjut, di sini juga ada kayak contoh lagi langkah-langkah memasak mie guys. Nah ini di case kelima penjelasan mengenai variabel. Jadi kita udah mulai belajar variabel. Nah kayak ini jenis-jenis variabel di C++, ada pertama ada int, ini integer buat menyimpan bilangan bulat. Yang kedua ada float untuk menyimpan bilangan desimal. Ada double, dia tuh sama kayak float, tapi dia posisinya itu kayak lebih tinggi. Terus ada char, karakter ini digunakan untuk menyimpan karakter seperti A. Ada boolean, hanya dapat menyimpan nilai, true false, kayak gitu. Nah, di case ke-6 itu sama aja, kayak masih tentang variabel gitu. Yang di-7 belajar tentang kuis, kayak kita bikin kuis. Nah, case 8 ini sesi kuis, kita bikin kuis segala macam. 9 sampai di case 10 itu di case 9 ini kita mulai belajar switch case, percabangan. Nah, percabangan itu ada 3 kondisi, ada percabangan untuk 1 kondisi, ada percabangan untuk 2 kondisi, sampai percabangan untuk 3 kondisi atau lebih. Lanjut di case 10 ini pertemuan 9. Nah, ini nih kita belajar looping. Tujuan perulangan itu untuk mempermudah pengerjaan program. Nah, jadi tuh kalau misalkan kita bikin looping, udah kita tuh tinggal misalnya 10 kali, nanti itu keluar 10 kali. Jadi kita tidak perlu naruh satu-satu gitu, guys. Nah, di sini ada looping, macam-macam algoritma looping itu ada. Yang pertama itu ada counted loop, itu tuh perulangan yang banyak pengulangannya. Terus ada incounted loop, itu tidak pasti berapanya, kayak nggak ada variabelnya dia. Terus di looping ini yang pertama itu ada perulangan for, itu tuh yang counted loop dia, karena kalau for itu dia tidak ada jumlahnya, nggak pasti jumlahnya ada berapa. Kalau perulangan while itu udah pasti ada gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang case 11. Kita belajar array. Array ini sebuah tipe data yang terdiri dari sejumlah komponen dengan tipe yang apa namanya ini? Yang sama. Nah, di sini pokoknya di pertemuan 10 ini tuh kita belajar karakter array, terus macam-macam array. Terus di pertemuan 11 kita membuat kuis. Terus di kuis itu tuh yang pertama itu kita membuat program menentukan gaji seorang karyawan. Nah, yang kedua itu angsuran hutang sama besar bunganya. Terus yang ketiga membuat program kriteria kegemukan menggunakan indeks massa tubuh. Terus yang terakhir kita membuat deklarasi array 5 buah hewan gitu. Terus di pertemuan 12 ini kita mengenai prosedur. Di sini ada apa sih itu prosedur? Prosedur itu suatu program yang terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi gitu. Terus di sini ada ciri-ciri prosedurnya. Oke, itu sampai di manfaat prosedur. Nah, untuk yang di case 14 ini, di pertemuan 13, kita mempelajari tentang function. Terus itu function itu suatu blok kode. Jadi kayak nanti kita di situ ada iniin apa sih itu fungsi, terus kayak jenis-jenis fungsi di bahasa pemrograman. Terus lanjut ada perbedaan fungsi sama prosedur. Nah, yang terakhir itu ada terima kasih, guys. Nah, di sini while itu milih, jadi kita kayak harus milih kayak sebuah prosedurnya. Nah, jadi itu yang udah kerjain. Lanjut, kita tuh aku mau ngasih unjuk yang ini. Nah, ini tuh
yang aku bikin, flowchart yang aku bikin. Jadi di sini ada mulai, terus di sini kan ini UAS yang kedua ya. Jadi di sini ada 15 tadi yang tadi aku jelasin, dia ada 15 nih pertemuan 1 2 3 kayak gitu kan. Sampai di sini 15. Nah, di sini nih kayak yang pertama pertemuan 1, yang kedua kalau kita pencet nomor 2, ntar keluar materi pertemuan 2 sampai di pertemuan 15. Nah, ini nanti predikat equals plus lanjut next i. Nah, kita selesainya di sini. Oke. Terus lanjut yang ini. Nah, kalau ini yang kedua, yang tadi deposit. Ini yang pertama malah. Kita kebalik, maaf guys. Nah, ini yang mulai, terus ini I-nya ada 5 kan. Nah, ini saldo. Nih kalau kita mencet 1, nanti yang keluar saldo deposit. Kalau misalnya kita mencet 2, masukkan saldo. Nah, nanti habis kita masukkan saldo tuh nanti ada jumlah saldonya berapa gitu. Terus yang ketiga, itu pilih bank dulu. Lanjut kita masukin nomor rekening kita. Nah, nanti masukin nominal yang bakal kita masukin. Terus nanti kalau misalkan 4, itu tuh kayak hasilnya aja, kayak outputnya. Misalkan tadi kita masuk pilih bank BCA terus masukin rekening, nah nanti nih nominalnya berapa gitu. Nah, nanti berapa nih bunganya, karena di situ udah tertera 0,05, jadi bunganya itu berarti 5% gitu. Kalau kita mencet ini 5 akhir sesi. Nah, ini sama kayak tadi, print predikat equals plus next, lanjut ke selesai. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di sini. Nah, tadi itu adalah review hasil pembelajaran saya, yang saya tahu, yang saya bisa. Jadi kalau misalkan emang masih banyak kurangnya ataupun emang salah, mohon dimaafkan, ataupun nanti Bapak boleh kritik saran yang di bawah. Oke, jadi cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.